Kabar duka meninggalnya penyanyi rohani Melita Sidabutar yang tak lain adalah kembaran dari Melisa Sidabutar yang terlebih dulu meninggal di tahun 2020 lalu, menyisakan kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga, terutama bagi orang tuanya. Ya, kepergian Melita yang begitu mendadak memang kembali membuat hati ayah dan ibundanya pun hancur. Lantaran setelah 4 tahun kepergian Melisa Sidabutar, Melita pun menyusul sang kakak. Lantas seperti apa saat ibadah pelepasan jenazah Melita yang diwarnai isak tangis oleh para anggota keluarga serta para pelayat yang mengantarkan jenazah Melita Sidabutar ke tempat peristirahatan yang terakhirnya di TPU San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat. Seperti apa pula pada malam ibadat tutup peti, suasana duka dan terpukulnya sang bunda pun juga begitu terlihat, di mana ibunda Melita tampak begitu lemas, hingga untuk menguatkan, kekasih Melita pun tampak menyanyikan lagu rohani yang kerap dibawakan oleh Melita ketika semasa hidupnya. Selain itu, di momen ibadah tutup peti kemarin, seperti apa pula rasa duka yang begitu mendalam, bukan hanya dirasakan oleh sang bunda dan ayah serta sang kekasih saja, namun juga sosok opung Melita yang tampak begitu menangis histeris ketika melihat badan sang cucu telah berada di dalam peti. Dan seperti apa pula kenangan pendeta Victor Abraham akan sosok Melita yang dinilai sebagai sosok yang tulus saat melayani pelayanan di gereja. Dan bagaimana pula Citra Skolastika yang mengaku terkejut dan tidak menyangka jika sosok baik dari Melita Sidabutar kini telah tiada. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa duka yang mendalam atas wafatnya Melita Sidabutar begitu sangat dirasakan oleh orang tua Melita Sidabutar yang begitu terpukul. Setelah menjalani ibadah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan serta ibadah tutup peti yang dilangsungkan kemarin, Rabu 10 April 2024. Maka di hari ini, Kamis 11 April 2024, jenazah pun rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills yang berada di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Sebelum jenazah diberangkatkan ke San Diego Hills, maka di hari ini akan dilaksanakan terlebih dahulu ibadah pelepasan jenazah untuk diberangkatkan ke pemakaman. Dan ibadah pelepasan jenazah pun diwarnai isak tangis para anggota keluarga serta para pelayat yang ingin menghantarkan jenazah Melita Sidabutar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di momen ibadah pelepasan jenazah itu pun juga terlihat begitu banyaknya pelayat dan para sahabat serta kerabat yang merasakan duka yang begitu mendalam hingga mereka pun larut dalam kesedihan. Maka seperti inilah suasana duka pelepasan jenazah Melita Sidabutar sebelum akhirnya diberangkatkan ke TPU San Diego Hills. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kami mohon izin ada beberapa hal yang kami informasikan terkait keberangkatan saudara kita, Ibu Melita Patricia Sidabutar. Tiga, dorong pelan. Sebelum
Sebelumnya, pada malam ibadah tutup peti, suasana duka dan terpukulnya sang bunda masih begitu terlihat. Sang bunda pun terlihat lemas, mengetahui sang putri tercinta kini telah tiada dan pergi menghampiri saudara kembarnya Melissa yang telah lebih dulu berpulang ke pangkuan Tuhan. Bahkan, fakta baru pun diungkap oleh kakak mendiang Melita dan Melissa, yaitu Ronald Sidabutar. Di mana rencananya keluarga pun memutuskan akan membongkar makam Melissa Sidabutar yang berada di TPU Pedurenan Bekasi dan akan dimakamkan serta digabung ke TPU San Diego, tempat Melita disemayamkan. Sedang berada di TPU Pedurenan yang akan membongkar kuburan dari kakaknya Melita, Melissa Sidabutar. Hati mereka tidak terhadap pekerjaannya. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami yang akan wilayah di hadapan. Terima kasih Bapa dalam surga. Amin. Amin. Bisa lah. Jadi adik kita ini Melissa Sidabutar meninggalkan 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2020. Kemarin hari Senin tepatnya Melita Sidabutar menyusul kakaknya dan akan dimakamkan di TPU San Diego Hills. Keluarga lagi menunggu di rumah duka Karolus dan kami keluarga di sini yang mengawal pembongkaran jenazah Melissa Sidabutar yang akan kita pindahkan ke TPU San Diego Hills. Jadi bersebelahan antara kakak dan adik karena mereka kan kembali ya pihak keluarga, karena kan supaya nggak susah kan untuk ketika ziarah, jadi sekalian dan mungkin di sana juga lebih rapi dan bagus. Di surga nyanyikan hidup pujian. Puji Tuhan, memang hari ini tadi kan ibadah, kita habis ibadah penghiburan sama sekalian tutup peti. Ya, puji Tuhannya berjalan lancar. Rencananya Melita akan ke San Diego, lalu Melissa juga akan dibawa dari Padurenan nanti digabung ke San Diego. Maksudnya akan barengan nanti nyampenya ke sana. Rencananya nanti akan ada pembongkaran. Iya, jadi biar nyampenya bareng di sana. Selain orang tua yang begitu kehilangan putri tercintanya, rasa terpukul pun juga begitu dirasakan oleh kekasih Melita Sidabutar. Di mana kesedihan pun tidak terbendung saat momen sebelum pelepasan jenazah, yaitu momen ibadah tutup peti, di mana kekasih mendiang Melita itu pun menyanyikan lagu rohani yang kerap dibawakan oleh Melita ketika masih hidup. Lagunya itu sebenarnya dibikin dari awal tahun di bulan Januari. Jadi memang ada beberapa perenungan, dia catat di notes-nya, dia suka bikin jurnal belakangan ini tentang keajaiban kasih Tuhan. Kebetulan kenal sama Melita tuh cukup lama, karena dulu kami pelayanan di satu gereja di Gereja Tiberias bersama-sama, tapi memang kita baru menjalani hubungan spesial mungkin 3 tahun belakangan ini kali sih. Ya, benar. Jadi Januari sempat bicara sama papa mama untuk mau ada keseriusan di tahun depan. Jadi udah minta izin ke papa mama untuk jenjang yang selanjutnya, papa mama juga izinin. Ya, memang saya nemenin hampir setiap hari lah selama masa-masa itu. Jadi waktu pas berpulangnya pun ya kami bersama-sama dengan keluarga lah. Jujur kalau pesen sih nggak ada, karena dari Melita sendiri juga, Melita yakin Melita sembuh, Melita sehat, dan memang Tuhan menjawab itu. Melita sembuh, Melita sehat, dan memang yang terbaik dari Tuhan. Melita 23 tahun, tapi memang pikirannya jauh lebih dewasa, tapi kelakuannya lebih muda. Lucu sekali orangnya, lucu sekali, membawa kegembiraan.
Lantas seperti apa pula rasa duka yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Opung atau Nenek Melita yang terlihat menangis histeris ketika melihat badan sang cucu telah berada di dalam peti. Halo, saya Bangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi, tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, rasa duka yang begitu mendalam bukan hanya dirasakan oleh sang bunda dan ayah serta sang kekasih saja, namun juga dirasakan oleh sang Opung yang terlihat datang di rumah duka di mana menangis begitu histeris saat melihat badan sang cucu telah berada di dalam peti. Maka seperti inilah momen di mana Opung Melita yang tampak menangis histeris saat jalani ibadah penghiburan di hari kedua, hingga ibunda mendiang Melita yang dipeluk berkali-kali oleh Opung Melita itu pun hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong seraya habis sudah air matanya. Kenangan yang tidak terlupakan pun juga dirasakan oleh Pendeta Victor Abraham, di mana ia pun melihat ketulusan dan kesungguhan Melita saat melayani pekerjaan rohani dan juga aktif melayani di gereja. Tak hanya itu, saat akan memberikan pelayanan di gereja, Pendeta Victor pun juga mengungkap jika Melita seringkali hadir lebih awal, hingga Pendeta Victor pun menilai jika mendiang Melita adalah sosok yang sungguh luar biasa. Saya sedih sekali sih. Melita orang yang sangat rendah hati, sangat baik. Kita tahu bahwa dia punya nama besar, lagu-lagunya view-nya banyak sekali. Tapi dia dalam sehari-hari kalau kami ketemu tidak seperti orang yang punya nama besar. Artinya sangat rendah hati, sangat baik sekali. Jadi saya juga pribadi kemarin ketika kebetulan lagi duduk dengan Pak Pendeta Albert juga teman saya, terus dapat telepon, aduh memang merasa gimana ya, lemas kok secepat ini. Tapi saya yakin Tuhan lebih mengasihi Melita daripada orang tuanya atau kita semua. Ya kita semua kehilangan, tapi kita berdoa karya-karyanya tetap menjadi berkat. Waktu pelayanan Paskah pernah dengan Melita, dia selalu tampil sangat ceria, dia selalu bersama-sama dengan keluarga. Papa mamanya saya sangat-sangat salut. Papa mama selalu menemani, kakaknya menemani, jadi datang disupport sama keluarga. Dan maaf, datang itu selalu lebih awal. Saya ingat waktu pelayanan Paskah itu ibadah jam 6, jam 2 udah jalan dari rumah nih. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seperti apa citra Skolastika yang mengaku terkejut dan tidak menyangka saat sosok baik dari Melita Sidabutar kini telah tiada? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi.
sisi lain, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat idol Citra Scholastika yang juga sahabat mendiang Melita pun mengaku begitu terpukul dengan kenyataan yang telah terjadi, yaitu Melita Sidabutar yang cepat berpulang di usianya yang terbilang masih muda, yaitu 23 tahun. Meski begitu, ada sebuah kenangan yang cukup indah dirasakan oleh Citra, mengingat di tahun 2022 lalu dirinya pun sempat diberikan kesempatan untuk berduet dengan Melita. Bahkan Citra pun juga mengungkapkan tentang euforia Melita pada kala itu, di mana Melita pun sempat begitu bahagia ketika ia bisa mendapatkan proyek bersama Citra dengan melahirkan karya duet bersama. Lantas, seperti apa sosok Melita Sidabutar di mata Citra? Benarkah mendiang Melita adalah seorang wanita yang cukup kuat, berwibawa dan juga tegar? Lagu-lagu Melita itu memang udah menghidupi aku dari sejak tahun 2021. Melita punya lagu Penolong yang Setia, Sampaikan pada Yesus, dan lagu-lagu selainnya. Ditanya, aku masih shock banget sebenarnya. Baru hari ini setelah aku lihat tubuhnya Melita, aku baru bener-bener percaya kalau Melita udah gak ada. Jadi di tahun 2022 aku punya kesempatan untuk akhirnya ketemu sama Melita, karena sebelumnya kita sempat kenalan lewat Instagram. Kita saling support untuk setiap kali project. Melita bikin lagu, aku bikin lagu. Ternyata kita udah dari lama, ternyata Melita udah sempet kayak mendengarkan lagu-lagu aku. Kalau flashback, sebenarnya Melita pernah bantuin aku sebuah project, dan akhirnya dari situlah kita mulai saling kenal. Dan aku puji Tuhan sekali, tahun 2022 aku berkesempatan untuk duet sama Melita. Itu juga yang aku sayangkan, pernah ada kesempatan untuk bikin project bareng tapi belum ketemu waktunya. Jadi benar-benar yang tadi ada perasaan sesal, tapi seperti kata Melita, Tuhan Yesus baik. Aku mau berusaha percaya itu, mau berusaha untuk meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dia itu kalau di panggung sama di balik layar atau di backstage itu sebenarnya punya dua kepribadian yang cukup berbeda ya. Karena kalau di panggung dia terlihat seperti wanita yang kuat, wanita yang berwibawa gitu, yang tegar. Tapi kalau misalnya di backstage dia benar-benar kayak anak-anak gitu, anak-anak masih remaja ya, sesuai umurnya Melita yang masih sangat muda. Dia punya jiwa yang sangat bersemangat, apalagi waktu tahu kita bakal duet bareng itu terpancar dari senyumnya dan kegirangannya dia, kayak anak-anak yang dapat permen gitu. Kayak dia benar-benar, aku seneng banget bisa duet sama Kak Citra gitu. Dan tanpa dia tahu bahwa aku jauh lebih senang lagi, karena ya itu tadi aku bilang bahwa aku sudah menghikmati suara dia dan lagu-lagu dia. Jadi aku cuma bisa berharap dan berdoa semoga Tuhan memampukan hari demi hari, semua bisa diterima dan semua selalu dalam pertolongan Tuhan, selalu dalam penjagaan Tuhan. Berkat terbaik untuk keluarga Melita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.